Inilah detik-detik kebakaran hebat yang terjadi di wilayah Bungawaru, Kelurahan Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, NTT. Api dengan cepat membakar dua bangunan yang merupakan sebuah warung makan dan kios kelontong yang berada persis di Jalan Protokol Kota Kalabahi. Kebakaran diduga berasal dari warung makan yang kemudian menjalar ke bangunan lain. Peristiwa ini mengakibatkan pemilik kios kelontong yang merupakan ibu hamil dan dua orang anaknya meninggal akibat terjebak di dalam bangunan yang terbakar. Oke, sampai detik ini kita tidak apa-apa jalan, tinggal barang di badan saja. Oke. Apa keluarga atau tetangga sebelah ini ada Yang punya kios supermarket, anggap saja supermarket sudah itu. supermarket ya Bapak, berarti Bapak punya warung makan terbakar Ya, dengan supermarket. warung apa? Diperkirakan korban jiwanya berapa Bapak? Perkiraan itu ada anak 2 sama ibu masih hamil. Oh, ibunya. Peristiwa kebakaran ini tengah ditangani polisi. Polisi juga melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Kawasan sentral perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall Kota Bekasi masih terendam banjir. Pingsan ini, astagfirullah. Ini yang Seorang ibu rumah tangga pingsan dan warga lainnya histeris mengiringi aksi penolakan penggusuran tempat tinggal di Kebon Sayur Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Ratusan warga ini menolak aksi penggusuran hingga terjadi kericuhan. Sejumlah warga berusaha menghentikan dan mengeluarkan alat berat yang akan melakukan pembongkaran di rumah mereka. Lahan yang dihuni warga seluas 22 hektar ini mencakup 2 RW dan 4 RT. Penggusuran ini akan dilakukan oleh salah satu pihak yang mengatasnamakan Sri Herawati Arifin yang diduga telah memenangkan sengketa lahan melalui proses hukum di pengadilan. Namun hingga saat ini hasil proses hukum tersebut belum disampaikan kepada pihak RT dan RW setempat. Kan ada hubungannya dengan bongkar-membongkar rumah warga. Nah, menurut versi mereka itu tuh memang belum ada suatu kesepakatan atau diskusi, ya, belum ada kesepakatan diskusi sehingga terjadi seperti itu. Bahkan juga belum berbicara atau berdiskusi dengan para pengurus lingkungan atau RT. Warga berharap agar penggusuran rumah mereka dihentikan sementara sampai adanya pertemuan warga dengan pihak yang mengklaim memenangkan status tanah yang ditempati warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat aksi unjuk rasa menuntut lahan plasma di Simalungun, Sumatera Utara. Pengunjuk rasa terlibat saling dorong dengan pihak pengamanan. Kericuhan terjadi saat security PT BSRI, Bridgestone Sumatera Rubber Estate, berupaya mengusir massa dari LSM Lira bersama masyarakat yang akan menanami lahan dengan sejumlah tanaman. Selain menanami singkong, massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan jika lahan tersebut sudah habis masa hak guna usaha. Aksi saling dorong terjadi saat pendemo dan pihak security perkebunan berupaya mempertahankan tanaman dan lahannya.
Kericuan mereda saat sejumlah personil kepolisian mengamankan lokasi. Pengunjuk rasa meminta pihak perusahaan memenuhi persyaratan HGU yang telah berakhir tahun 2022. Menindaklanjuti tuntutan yang terdahulu tentang lahan plasma yang kewajiban oleh pihak Bridgestone yang mana HGU Bridgestone telah berakhir tahun 2022. Salah satu persyaratan untuk perpanjangan pembaharuan HGU itu diatur peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2021 yang mana persyaratan untuk perpanjangan pembaharuan memiliki kewajiban membangun kebun masyarakat. Sementara menurut pihak perkebunan, hak guna usaha mereka sudah diajukan dari 2019 dan saat ini dalam pengurusan di Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Iya, untuk HGU PT Bridgestone sendiri sedang dalam tahap pembaruan, Pak. Sudah sampai ke tahap Kementerian ATR BPN. Kita hanya menunggu persetujuan dari mereka, Pak. 80% lah kalau kita bilang. Tapi memang sudah habis HGU tahun 2020 kemarin. Sudah habis dan sudah diperpanjang. Menurut peraturan perundang-undangan, perusahaan diberikan maksimal waktu 2 tahun setelah HGU habis untuk bisa memperpanjang. Tetapi Bridgestone memperpanjangnya 2 tahun sebelumnya, Pak. Dari 2019 kami sudah berproses untuk pembaruan HGU. Tapi sampai sekarang belum ada. Tapi belum karena kendala COVID dan lain-lain, Pak. Usai kericuhan, massa mendatangi polsek terdekat untuk melaporkan tindakan anarkis pihak security. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Diduga jadi penyebab terjadinya banjir bandang di kawasan Puncak, sebuah bangunan lokasi wisata di Puncak dibongkar. Proses pembongkaran pun diwarnai kericuhan lantaran warga yang pro pembongkaran terlibat adu mulut dengan sejumlah warga yang bekerja di lokasi wisata. Kericuan terjadi di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah BUMD Provinsi Jawa Barat yang berada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor. Kericuan terjadi lantaran warga yang mendukung pembongkaran terlibat adu mulut dengan warga lain yang bekerja di lokasi wisata dan menolak adanya pembongkaran. Menurut warga, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah meminta jajarannya untuk melakukan pembongkaran pada Kamis pagi. Namun sejumlah petugas Satpol PP Jawa Barat dan Pol PP Kabupaten Bogor tak kunjung melakukan pembongkaran lantaran adanya penolakan dari sejumlah warga yang bekerja di lokasi wisata yang akan dibongkar. Kali Bapak ada situasi yang seperti ini selalu sidak. Baik ke gunung, baik ke lautan, Bapak hebat nomor top nomor 1. Tapi pada pelaksanaannya di wilayah-wilayah ini, Bapak hanya menginstruksikan kepada kepala daerah. Kepala daerahnya cara remeh ngajar udah gue, diem saja gitu bahasa Indonesia nama. Sebelumnya Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat pada Kamis pagi mendatangi kawasan Gunung Mas Puncak sekaligus memastikan kondisi kawasan wisata Puncak pasca banjir. Dalam video yang diunggahnya, Deddy Mulyadi memastikan tidak ada tebang pilih meski bangunan milik BUMD. Ini kita lagi di areal rekreasi apa sih namanya? Ibis ya, dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita. Dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Ya, bantu Pak Wakil Bupati. Pimpinan DPRD Bogor. Pak Bupati juga sudah bantu Pak Bupati untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Diketahui bangunan seluas 21 hektar milik BUMD menurut perizinannya hanya 2.800 meter yang akan dikelola. Namun hingga hari ini justru sudah 15.000 meter, artinya perizinan tidak sesuai. Hingga membuat Deddy Mulyadi geram dan meminta jajarannya untuk membongkar bangunan yang bermasalah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebelumnya, kekesalan warga atas adanya bangunan wisata di wilayah Puncak sempat viral di media sosial.
Warga mempertanyakan lambannya petugas dalam melakukan pembongkaran meskipun sudah ada instruksi pembongkaran dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pengawasan jangan mau dibodohi. Inilah video amatir sejumlah warga yang emosi kepada sejumlah petugas Satpol PP. Warga merasa kesal lantaran petugas Satpol PP terkesan lamban dalam melakukan pembongkaran lokasi wisata Hybeast Fantasy. Menurut warga, petugas terkesan lamban dan tak berani melakukan pembongkaran meskipun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah menginstruksikan pembongkaran. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, debit air di Bendung Katulampa masih dalam batas ambang normal. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah lokasi di kawasan Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Sejumlah warga pun berlindung. Berdasarkan informasi, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik di Kota Bogor. Meski demikian, ketinggian debit air di Bendung Katulampa masih normal. Pemirsa, seorang warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas tersengat listrik saat sedang menghidupkan aliran listrik untuk membersihkan rumahnya pasca dilanda banjir. Warga perumahan Sahara, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dievakuasi dengan menggunakan perahu karet oleh tim SAR gabungan usai tersengat aliran listrik. Sang istri korban menangis histeris tak kuat melihat sang suami yang tak sadarkan diri saat dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Menurut salah seorang relawan, kejadian berawal saat korban akan menyalakan MCB atau aliran listrik di rumahnya untuk membersihkan sisa-sisa lumpur pasca dilanda banjir. Namun saat menyalakan aliran listrik, korban tersengat listrik hingga tak sadarkan diri. Meski sempat dilarikan ke puskesmas terdekat, namun sayang nyawa korban tidak dapat tertolong. Situasi banjir ya, dari itu kemudian warga juga meminta dihidupkan kembali sehingga dihidupkan sama PLN. Nah dari itu warga bertemas-temas bersih rumah karena memang banjir sudah mulai turun. Namun ketika si Sian ini korban kesetrum ini sudah diperingatkan sama tetangganya jangan dihidupkan dulu NCB karena dia ingin nyedot air, dihidupkanlah NCB sehingga terjadi. Pemirsa, 2 hari pasca banjir di kawasan sentral perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall Kota Bekasi, intensitas air mulai menyurut hingga 30 cm. Dan berikut laporan Henry Aprila dan juga juru kamera Ade Supriyatna. Banjir yang terjadi ataupun banjir yang mengepung kawasan Jabodetabek ini juga terjadi di kawasan Kota Bekasi. Salah satunya adalah di sentral pembelanjaan yang berada di Mega Bekasi Hypermall, di mana banjir terjadi untuk saat ini. Ini sudah masuk di hari kedua. Kalau kami lihat sejak tadi siang sampai dengan sore hari, intensitas air yang sebelumnya mencapai 1 cm, maksud kami 1 meter, ini untuk saat ini memang sudah cukup menyurut. Tinggi air sudah mencapai 30 cm. Kemudian juga selainnya itu, ada pun yang juga sudah disampaikan oleh pihak General Manager dari Mega Bekasi Hypermall sendiri yang menyampaikan bahwa untuk saat ini memang berfokus untuk penyedotan air terlebih dahulu, terutama juga mementingkan ataupun mengedepankan untuk proses pengamanan dan juga keamanan untuk baik itu untuk pengunjung maupun untuk karyawan yang berada di Mega Bekasi Hypermall sendiri. Selain hanya itu juga untuk saat ini sejumlah kendaraan yang terendam sudah lakukan evakuasi yang dilakukan sejak tadi siang sampai dengan sore hari tadi. Ini untuk kendaraan yang sudah diangkut. Kalau di luar area parkir ataupun outdoor parkir di area Mega Bekasi Hypermall sendiri, ini sebelumnya ada 8 kendaraan, untuk saat ini sudah tinggal tersisa 3 kendaraan lagi. Kemudian juga selain itu untuk di lantai JF ini sedang dilakukan proses evakuasi para
dagangan-dagangan ataupun barang-barang yang masih bisa diselamatkan akan terus dilakukan proses evakuasi, yang tentunya pihak General Manager sendiri akan menyampaikan untuk terkait dengan kerugian akan terus dilakukan komunikasi. Namun untuk saat ini masih berfokus pada proses penyedotan ataupun pembersihan area di kawasan Mega Bekasi Hypermall sendiri. Tentunya proses pembersihan sendiri ini akan terus dilakukan sampai dengan nantinya pihak mall sendiri menyampaikan untuk prosesnya ataupun operasional dari Mega Bekasi Hypermall sendiri ini akan dilakukan penutupan selama 1 pekan lamanya. Dari Kota Bekasi, Hendri Afrila dengan juru kamera Ade Supriyatna melaporkan. Pemirsa, meski banjir telah surut, warga Pondok Gede Permai Bekasi masih bertahan di posko pengungsian. Alat berat dan juga sejumlah truk akan dikerahkan untuk membantu warga membersihkan puing sisa banjir dari rumah masing-masing. Sejumlah warga Pondok Gede Permai masih mengungsi di tenda kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Sebagian warga beristirahat di tenda, sebagian lainnya pergi ke rumah mereka untuk membersihkan lumpur sisa banjir di rumah mereka. Namun, proses pembersihan tidak berjalan mulus lantaran minimnya alat pembersih dan air hingga listrik yang mati. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jakarta untuk membantu warga membersihkan sisa banjir. Wakil Menteri Dalam Negeri telah berkoordinasi untuk mengirimkan alat berat dan truk untuk mengangkut puing sisa banjir di Pondok Gede Permai. Kita akan bantu pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan. Tadi kami keliling melihat masih banyak rongsokan sampah yang menumpuk ya, ada tempat tidur, lemari, dan lain-lain. Warga itu nggak mampu. Dan pemerintah Kota Bekasi juga kapasitas harus dibantu. Ya, kami paling tidak sudah mengupayakan, tadi saya telepon langsung Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta, yang akan mengirim truk sampah, bala bantuan begitu ya, termasuk tenaganya. Tenaga yang bersih-bersih itu akan kita bantu juga. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Rizky Yulianto, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Desa Kalangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Sejumlah warga pun masih harus mengungsi di hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah ini. Hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah Karawang, Jawa Barat, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat masih terendam air dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Banjir di wilayah ini masih menggenangi 7 RT dengan ketinggian air 1,5 meter. Debit air tercatat sudah surut dari ketinggian banjir sebelumnya yang mencapai 2 meter hingga 3 meter lebih. Tingginya banjir di wilayah ini menyebabkan sejumlah rumah warga terendam banjir hingga ke bagian atap rumah. Akibatnya sejumlah warga masih banyak yang mengungsi di jalanan dan berjalan kaki ke wilayah yang lebih tinggi. Meski banjir mulai surut, warga diimbau tetap waspada karena diprediksi intensitas hujan tinggi masih akan melanda wilayah Karawang selama beberapa hari ke depan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Puluhan sepeda motor ojek online di Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami mogok mesin usai mengisi bahan bakar subsidi. iNews Malam akan segera kembali. Dia isi Pertalite, mogok semuanya. Bayangkan dikuras habis, dibanting.